Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Aldila, saya dari kelas K621NR. Di sini saya akan berceramah mengenai tentang sholat. Sebelumnya kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam segala urusannya karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua. Dan tak lupa kita hanturkan salawat serta salam kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang dengan Islam seperti sekarang ini. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah karena sampai saat ini kita masih memeluk agama Islam. Salah satu perbedaan antara kita dengan umat agama yang lain yaitu adalah sholat. Sholat merupakan tiang agama yang memiliki keagungan dalam Islam. Selain termasuk dalam rukun Islam, sholat juga merupakan tanda bahwa kita seorang muslim dan bukan seorang kafir. Nah teman-teman, saya ingin bertanya nih, apakah teman-teman sudah menjalankan sholat yang baik dan benar? Dan apakah teman-teman sudah menjadikan sholat sebagai salah satu ibadah khusus yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kelak. Sholat kita itu Masya Allah. Sholat ini merupakan salah satu ibadah yang khusus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau yang berhak memberikan jumlah pahalanya. Sholat yang benar yaitu sholat yang sesuai dengan syariat serta khusyuk. Tidak dapat dipungkiri, kita bukan nabi yang dapat secara khusyuk beribadah. Oleh karenanya, dalam mengikuti jejak para nabi, alangkah baiknya kita untuk selalu senantiasa mencoba untuk mengkhusyukkan diri dalam sholat. Ketika sholat sudah berjalan dengan baik, maka kehidupan teman-teman semua akan selalu berkah. Keutamaan menjalankan sholat juga dapat kita peroleh ketika melakukan dengan ikhlas. Pertama, kita akan mendapatkan cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tujuan kita dalam hidup adalah memperoleh cinta dan keridhoannya. Maka sholat adalah hal utama yang wajib dilakukan. Adapun rukun wajib sholat, yaitu yang pertama adalah niat, berdiri jika mampu. Adapun rukun wajib sholat yaitu niat, berdiri jika mampu, membaca takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah setiap rakaat, ruku dengan tumaknina, iktidal dengan tumaknina, sujud dengan tumaknina, duduk di antara dua sujud dengan tumaknina, duduk tasyahud akhir, membaca salawat, salam, tertib kauliyah atau perkataan, dan fi'liyah atau perbuatan. Syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat adalah syarat-syarat yang menyebabkan seseorang wajib menjalankan sholat. Jika salah satu syarat wajib sholat tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dibebankan kewajiban sholatnya. Syarat wajib sholat ada 6, yaitu 1. Beragama Islam, yang kedua dewasa atau balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat suci dari haid dan nifas, lalu telah sampai ajaran Islam kepadanya, dan yang terakhir adalah bersih dan suci dari najis. Apa saja sih hal-hal yang bisa membatalkan sholat? Yang pertama, sengaja berbicara atau mendengar orang berbicara. Yang kedua, sengaja makan atau minum, sengaja mengeluarkan najis atau angin, sengaja mengubah posisi sehingga tidak menghadap kiblat lagi, sengaja melakukan gerakan yang banyak dan tidak ada hubungannya dengan sholat. Lalu sengaja tertawa terbahak-bahak, hilang akal, sehat karena gila atau pingsan, hilang kesadaran karena tidur atau pingsan, lalu yang terakhir hilang suci karena haid atau nifas bagi wanita. Sebaiknya, sholat diajarkan oleh orang tua dari sejak dini agar nantinya ketika dia dewasa, anak tersebut sudah biasa melakukan sholat tersebut, sudah biasa menjalankannya, sudah biasa mengamalkannya ibadah sholat tersebut, supaya anak tersebut tidak malas untuk mengerjakan sholat tersebut agar tidak meninggalkan sholat tersebut. Hukum meninggalkan sholat menurut jumhur ulama adalah termasuk dosa besar dan dosanya lebih besar dari dosa pembunuh, merampas harta orang lain, mencuri dan minum minuman keras. Apabila orang mengingkari wajibnya sholat, maka dia telah kafir. Misalnya, meyakini bahwa sholat itu hukumnya sunnah atau mubah, sholat boleh, tidak boleh juga boleh. Kenapa sih manusia harus melaksanakan sholat?
sebagai tanda bukti kebenarannya atau kesungguhannya dalam bersyahadat, sebagai tanda bukti kebenarannya atau kesungguhannya dalam beragama Islam, lalu sebagai tanda bukti kebenarannya atau kesungguhannya dalam kebaikan ihsan, dan tanda bukti kebenarannya dan kesungguhannya dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan sholat terdapat pada surat At-Toha. Terdapat pada surat Toha ayat 14 menjelaskan bahwa tujuan sholat adalah agar setiap hambanya senantiasa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti berzikir di sini adalah selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun itu. Seperti ketika kita takbir membaca Allahu Akbar yang berarti Allah Maha Besar, menjelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, membuat jiwa kita menjadi tenang dan tentram. Salat terdiri dari dua, yaitu salat wajib dan salat sunnah. Dalam salat fardu ada dua, yaitu fardu ain, yang berarti salat yang wajib dikerjakan dan tidak boleh digantikan oleh orang lain, seperti salat 5 waktu dan salat Jumat bagi laki-laki. Sedangkan fardu kifayah adalah sholat yang wajib dikerjakan dan tidak berkaitan dengan dirinya, seperti sholat jenazah. Sholat wajib ada 5, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Sedangkan sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Contoh sholat sunnah yang biasanya dilakukan setiap hari yaitu sholat duha, sholat tahajud, dan lain-lain. Salat sunnah ada 2, yaitu sunnah mu'akkad, yang berarti salat yang dianjurkan dengan penekanan kuat, seperti salat di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sedangkan salat sunnah ghairu mu'akkad adalah salat yang dianjurkan tetapi tidak dengan penekanan kuat, seperti salat rawatib. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apabila kita melakukan kewajiban untuknya, maka kita akan diberikan cinta dan keridhoannya. Yang kedua, sholat dapat menyelamatkan diri kita dari api neraka dan membantu kita untuk masuk ke dalam surga. Sholat dapat menjadi salah satu tiang tolak ukur keimanan kita. Apabila kita senantiasa menjalankan sholat serta menjalankan perintahnya, maka kita akan terhindar dari api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Lalu yang ketiga, menjalankan sholat dapat menjadikan kita orang yang taat serta dapat secara leluasa meminta pertolongan. Dalam surat Al-Baqarah dijelaskan bahwa sholat merupakan salah satu penolong apabila seseorang menjalankannya dengan khusyuk. Ketika menjalankannya dengan khusyuk, maka sholat kita akan diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, sholat dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Apabila menjalankan sholat secara khusyuk dan dilakukan secara terus-menerus, hal tersebut akan membantu kita untuk selalu berbuat kebaikan. Ketika selalu berfokus pada hal yang baik, maka kita akan dijauhkan dari perbuatan yang keji dan mungkar. Selain itu, kita harus selalu berdoa selepas sholat agar dijauhkan dari hal yang keji. Suatu ibadah yang terlihat sehari-hari namun harus tetap diingat keutamaannya, agar selalu memberikan semangat bagi diri kita sendiri dan untuk terus menjalankannya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.